anak-anak Allah. Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasih hari Natal, sudah keliling kah? Sudah ke rumah-rumah? Belum ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca daripada Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Jika kita merenungkan pesan ini di dalam hidup kita, kita pertama-tama harus memahami dulu apa yang ditujukan oleh Injil Yohanes ini kepada kita semua. Karena di dalam pembacaan kita ini Injil Yohanes nggak ada Maria sama Yusufnya ya, nggak ada kan, nggak ada di Bethlehem, nggak ada disebut yang biasa kita bacakan di Natal tadi yang dibacakan oleh adik kita PT ya, tadi nggak ada juga gitu. Dan di sini yang pertama-tama dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sama seperti juga Kejadian 1 ayat 1. Kata-kata pertamanya itu ya, pada mulanya. Bukan ketemunya Maria sama Yusuf ya. Ini jarang kita maknai ya, jarang kita refleksikan ketika Natal ya. Lebih sering ketika kalau kita Natal tuh ingatnya ada Maria, ada Yusuf, ada bayi Yesus. Tetapi di sini Injil Yohanes mengambil perspektif yang berbeda daripada Injil Matius maupun Injil Lukas. Berbeda karena dia mau menunjukkan ternyata Yesus itu lebih jauh lagi daripada yang kita lihat, yang kita pahami selama ini, bahwa dia itu adalah firman ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tadi kita sudah baca juga ada banyak kata-kata yang menarik gitu ya di dalam pembacaan kita. Tadi ada terang, ada anak-anak Allah gitu ya. Apa sih yang mau kita maknai di dalam Natal kita ini? Apakah Natal itu harus hingar-bingar? Apakah Natal itu harus meriah gitu ya? Karena di sini kita diajak oleh Yohanes, kita lebih dalam lagi memaknai Yesus. Ini Natal kok malah mikir ya. Natal kan saya mau gembira Pak, mau nyanyi lagu-lagu Natal gitu ya. Kalau saya waktu di Papua, Natal itu dirayakan sejak 1 Desember ya. Sejak 1 Desember tuh lagu Natal tuh terus menyala terus kita senang, happy gitu ya. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara kita diajak untuk mengenal siapa Yesus Kristus, siapa yang kita puja, siapa Tuhan yang kita sembah gitu loh. Karena selama ini kita datang merayakan Natal untuk supaya kumpul keluarga. Makanya kan ada istilah orang Kristen panas ya, Paskah Natal gitu ya. Ramainya ketika Paskah Natal saja. Tadi malam ibadahnya ramai sekali sampai membludak, sampai lantai 3, lantai 4 penuh, lantai 5 penuh, lantai 4 penuh gitu. Kenapa? Nah ini juga kita harus pahami kenapa kita itu ramai pada hari Natal. Kenapa kita datangnya ramai kalau pada hari Natal? Kenapa tidak hari-hari biasa kita tidak datang? Apa ada yang salah? Apa ada yang kita kelirui gitu ya? Jangan-jangan kita tidak mengenal Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara Injil Yohanes memakai pembukaan pada mulanya? Karena ia ingin kembali memanggil kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara saya tanya, Allah itu mau menyelamatkan manusia atau menyelamatkan dunia? Kembali kita loncat ya ke Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan, bukan manusia, akan dunia ini. Karena Allah itu mengasihi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau artinya dunia itu bukan cuma manusia, bukan cuma kita ya, Bapak Ibu, Saudara, adik-adik gitu ya. Karena makin sini memang dunia makin rusak. Karena apa tadi Bapak Ibu Saudara?
ayat yang 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Momen Natal ini adalah momen peringatan, momen kita mempertanyakan kembali, saya sudah kenal Tuhan belum? Kalau saya maunya rame-rame aja di dalam hari raya Natal ini, berarti saya belum mengenal Tuhan. Kalau saya datangnya ibadah kalau hari Natal aja, berarti saya belum mengenal Tuhan. Kenapa dunia hancur, Bapak Ibu Saudara? Karena dosa. Nah, tadi kan kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah pengen menyelamatkan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang kita perlu pahami lagi ya, bahwa orang Kristen itu diselamatkan bukan artinya, bukan terutama tujuannya bebas dari hukuman kan. Kalau kita sebagai orang yang beriman, kadang-kadang kita pikirkan, waduh saya takut afterlife gitu ya, takut kehidupan setelah kematian, nanti saya udah mati dihukum di neraka gitu ya. Nggak sesempit itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebagai orang Kristen, keselamatan itu bukan artinya hanya bebas dari hukuman, karena Tuhan itu mau menyelamatkan bukan manusia doang tadi ya, bukan cuma mau menyelamatkan manusia, tetapi mau menyelamatkan dunia. Dan ini tadi disebutkan bahwa ciptaan gitu. Sama tadi di pembukanya, preambulnya ya, disebutkan apa? Pada mulanya, sama seperti Kejadian. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Artinya di dalam momen Natal ini, di momen kelahiran Tuhan ini, apa sih yang mau dimaknai bagi kita? Yaitu bagaimana kita bisa menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang tidak merusak, ciptaan yang memulihkan gitu ya. New creation gitu ya. Penciptaan yang baru. Momen Natal adalah momen penciptaan yang baru. Kenapa juga diletakkan di akhir tahun? Supaya kita juga mempertanyakan kembali. Ya, ini kan ada perdebatan ya, apakah Yesus benar-benar tanggal 25 Desember lahirnya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar orang beriman, nggak usah mempermasalahkan hari yang benar apa enggak ya gitu ya. Tetapi bagaimana sebagai orang beriman itu kita hidup lahir baru gitu ya. Christmas, Natal gitu. Natal artinya lahir. Apakah kita sudah lahir baru menyambut tahun depan ya? Tahun baru kan, selalu kita rayakan tahun baru, baju baru ya kan. Padahal yang mau diinginkan Tuhan dalam hidup kita apa? Tahun baru, iman baru, jiwa baru, ciptaan yang baru, bukan sekedar baju baru. Lah kalau baju baru aja, apa bedanya kita sama orang-orang yang nggak percaya Tuhan ya? Apa bedanya sih kita sama orang-orang yang tidak merayakan Natal? Apa bedanya? Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, Bapak Saudara, sebagai orang yang diselamatkan tadi ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, berarti kita juga harus turut andil di dalamnya ya. Kita sudah paham nih, kita sudah paham kekristenan, kita sudah paham Allah itu menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Tetapi kita lupa, sebagai ciptaan yang baru, kita tujuannya bukan merusak. Karena sebagai orang ciptaan baru, kita itu tandanya orang yang diciptakan baru itu orang yang memiliki kesatuan dengan Allah itu sendiri. Kita baca nanti ya, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Terus Yohanes 17 ayat 21 ya, doa Yesus kepada kita orang-orang Kristen supaya menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan bukan berarti dalam arti gerejanya ini aja ya. Ada juga gereja lain, ada juga iman yang lain juga ya. Iman yang lain bukan berarti kita jadikan musuh, tetapi bagaimana kita sebagai ciptaan yang baru, kita bersama-sama memulihkan dunia. Kita sering ya berteori yang baik-baik, memiliki pandangan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang terbaik ya. Tetapi seringkali kita juga sekedar kata-kata gitu ya, apalagi ngetren harian ya, kata-kata hari ini gitu ya. Apa artinya kata-kata tanpa perbuatan?
Karena Yesus sendiri sebagai firman. Firman itu adalah perkataan. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa Tuhan itu kata-katanya tidak sekedar teori, tetapi nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam momen Natal ini kita harus menghayati iman kita. Iman kita bukan sekedar iman yang tahu teorinya baik gitu, tetapi iman yang betul-betul turun tangan langsung memulihkan dunia ini. Bagaimana kita memulihkan dunia? Ya kita kembali satu dengan Sang Bapa. Tadi disebut ya, kita menjadi anak-anak Allah. Kita sering kali ya kalau mengatakan untuk anak-anak kita gitu ya, nak kalau cari pasangan cari yang anak Tuhan ya. Anak Tuhan itu yang bagaimana gitu ya, Bapak Ibu Saudara? Anak Tuhan itu bukan sekedar agama Kristen ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang benar-benar mencintai Tuhan, benar-benar bersatu sama Tuhan. Karena banyak sekarang Bapak Ibu Saudara, walaupun kita mengaku orang Kristen, ternyata jiwanya tidak Kristen. Kita mengaku iman kita iman Kristen, tetapi imannya tidak Kristen. Iman yang Kristen yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Iman yang menyelamatkan, memulihkan dunia ini. Memulihkan dunia ini bagaimana, Pak Vikaris ya? Memulihkan dunia, apalagi kita kemarin melihat ya, bencana banjir menghancurkan Aceh, Padang, Sibolga. Tandanya apa itu, Bapak Ibu Saudara? Tandanya kita ini belum selamat, dunia ini belum selamat. Kita belum melaksanakan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang diselamatkan. Makanya dalam peristiwa Sodom dan Gomora ya, Bapak Ibu Saudara ya, kan ada tawar-menawar ya antara Abraham dan Allah ya. Ketika Allah menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan bilang apa? Asalkan ada 50 orang, nggak kuhancurkan. Ditawar lagi 40, tawar lagi 30, 20, 10, hancur ya. Kalau kita sudah melihat ternyata sudah ada nih kerusakan, sudah ada kehancuran di dalam dunia kita, jangan kita merasa fine-fine saja. Ternyata masih, kalau gitu tandanya apa, Bapak Ibu Saudara? Makin banyak orang yang tidak benar, makin banyak orang yang tidak sesuai dengan Allah kita, tidak menyatu dengan Allah. Padahal Tuhan Yesus tadi ya, dalam doanya di Yohanes 10 ayat 30, 17 ayat 21, mendoakan apa? Supaya kita menyatu dengan Allah. Tetapi nyatanya apa, Bapak Saudara? Kita semua mau menjadi Allah ya. Jadi mau kita sendiri. Yang menentukan hidup ya kita, yang menentukan dunia ini. Kalau saya menjadi orang yang berkuasa ya saya gitu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi panggilan kita di hari raya Natal ini adalah ketika kita mau merenungkan kembali, masuk ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saya sudah menyatu dengan Allah? Apakah firman Allah itu sudah mendaging dalam hidup kita? Dalam Yohanes 6 ya, Bapak Ibu Saudara, di situ ada Yesus mengisahkan orang yang mau mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang mau memakan tubuh dan meminum darahnya. Itu juga kita maknai dalam perjamuan kudus. Apa maknanya itu kalau makan daging dan minum darah? Artinya kanibal gitu ya, bukan ya? Bukan kanibal, tetapi ketika Yesus itu masuk ke dalam hidup kita, menjadi satu sama kita. Ingat ya Bapak Saudara, ternyata Injil Yohanes ini menekankan kesatuan antara kita dengan Allah. Ketika kita sudah menyatu dengan Allah, itulah yang akan mewujudkan keselamatan di dalam dunia ini. Itulah yang akan mewujudkan pemulihan di dalam dunia ini. Selama kita nggak menyatu sama Allah,
selama kita nggak menyadari ini mulutnya Allah, ya. Ini tangannya Allah. Ini badan saya, badannya Allah. Makanya kan disebut Paulus di dalam suratnya, tubuh kita adalah bait Allah. Bukan kita sendiri. Ternyata ini baitnya Allah. Tempat Allah itu berdiam di dalam diri kita. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang nyatanya terjadi dalam hidup kita, kita sering mengusir Allah di dalam hidup kita. Karena kita lebih menomorsatukan uang, ya. Sekarang itu apa-apa uang. Relasi juga dinilai dari uang. Coba kita lihat ya Bapak Saudara, ya. Peristiwa-peristiwa ketika orang tua sudah berumur lanjut, ya. Kebanyakan, ya. Ada, enggak semua sih, tetapi ada, ya. Orang tua sudah berumur lanjut, dia punya harta kekayaan yang banyak. Apa yang terjadi kepada anak-anaknya, Bapak Saudara? Rebutan. Apa yang orang lain lihat daripada dia? Uangnya, ya, bukan orangnya. Relasi sekarang dilihat daripada yang bukan Allah, ya, daripada uang, bukan Allah itu sendiri. Makanya kita sekarang lihat Bapak Saudara, dunia ini bukan semakin baik, semakin hancur, karena semua orang itu mulai mengusir Allah dari dalam dirinya sendiri. Nggak ada yang menerima Allah di dalam kehidupannya, semuanya mengusir. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam momen Natal ini kita dipanggil untuk menghadirkan Allah, membuka hati kita, ya, menjadi palungan dalam kehidupan kita untuk Allah bisa lahir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, itu ya kenapa juga kita dalam merayakan momen Natal ini dilambangkan sebagai munculnya, hadirnya bayi Yesus, ya. Di depannya kan ada gambarnya, ya. Ada bayinya, ya. Maknanya bayi itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Maknanya adalah kita mulai berubah dari hal yang kecil dulu, dari hal yang kita anggap sepele, dari hal yang kita anggap remeh. Kalau kita mau menjadi benar, nggak harus langsung jadi orang yang hebat banget, nggak. Tetapi mari kita melatih diri seperti bayi itu, ya, seperti bayi Natal itu. Dari kecil kita tumbuhkan dia dalam hidup kita menjadi Allah yang benar-benar besar nantinya di dalam hidup kita. Nggak perlu langsung besar, tetapi Allah meminta sedikit ruang daripada kehidupan kita masing-masing untuk memulihkan dunia ini. Maukah kita memberikan ruangan kehidupan itu dalam diri kita? Maukah kita memberikan ruang bagi kehadiran Allah di dalam kehidupan kita? Memberikan ruang artinya mau menggeser ruang yang sudah dipenuhi dengan keinginan-keinginan pribadi, egoisme, ya, kerusakan-kerusakan yang sudah kita hidupi sebelumnya. Karena Allah nggak akan bisa masuk kalau kita terus menolak Allah. Allah hadir ketika kita berani mengosongkan semua keinginan diri kita. Seperti halnya gelas, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita nggak membuang dulu yang kotor, nggak bisa diisi lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita buang dulu segala kerusakan di dalam diri kita, supaya hidup kita dipulihkan menjadi baik. Bukan cuma hidup kita, tetapi hidup seluruh ciptaan. Karena Yesus itu hadir menjadi ciptaan supaya kita pun berani, kita pun memiliki teladan iman yang baik. Bagaimana kita harus menjadi ciptaan yang benar-benar merangkul bagi keseluruhannya. Jadi kalau kita benar-benar sudah melahirkan, ya, sudah memiliki bayi Yesus dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda pandangannya sama orang dunia. Kalau orang dunia mengejar kekayaan, kalau orang dunia mengejar
sekedar posisi kemewahan, maka sebagai orang yang lahir baru, kita adalah orang yang benar-benar hidup bersama ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain apa Bapak Ibu Saudara? Mulai dari diri sendiri ya. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, nggak usah lihat pohon-pohon dulu ya. Sebelum kita lihat pohon-pohon, kita lihat diri kita sendiri dulu. Seberapa saya peduli untuk diri saya? Seberapa saya merawat diri saya, tubuh saya? Sekarang kalau mau makan, makan yang penting enak gitu ya. Kalau kita lihat TikTok ya, wah ada makanan viral nih di Blok M, gas gitu ya. Pulang ibadah, cari makan babi di Kelapa Gading gitu ya. Padahal kolesterolnya 250 ya. Padahal asam uratnya 15 misalnya gitu ya. Tetapi apa yang kita kejar Bapak Ibu Saudara? Yang penting enak gitu, yang penting happy. Nah, dimulai dari diri kita sendiri dulu, melihat ini adalah tubuhnya Allah. Ini bukan tubuh saya sendiri. Bagaimana kita merawatnya? Lagi asik susah tidur ya. Lagi scroll TikTok, ada konten yang menarik, akhirnya nggak tidur. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Ya rusak badannya. Ketika rusak apa? Ya Tuhan sembuhkan saya gitu ya. Tetapi apa ya? Ketika sudah sembuh juga ngulang lagi gitu ya. Yang kemarin aja sembuh kok gitu ya. Nah Bapak Saudara, mulai kita dari diri kita melihat apakah tubuh saya ini milik saya sendiri? Ternyata tidak Bapak Saudara. Tubuh kita ini adalah milik Allah. Kemudian kita melihat lagi keluarga kita ya. Kalau yang berkeluarga, suami istri. Saya melihat suami, saya melihat istri karena apa? Ketika istri sudah mulai tua gitu ya, udah mulai keriput misalnya gitu ya. Sudah bosan saya gitu ya. Apalagi belakangan ini lagi rame-ramenya Bapak Ibu ya. Isu-isu perselingkuhan gitu ya. Kita memandang orang di samping kita itu apa? Orang yang di sisi kita itu apa gitu ya? Apakah barang gitu ya? Kalau sudah nggak berguna udah depak gitu ya. Begitu juga kalau melihat seseorang karena hanya hartanya. Kalau dia punya harta, oke, kita gas gitu ya. Aku sayang banget loh sama kamu gitu ya. Tetapi kalau sudah nggak ada hartanya, nggak ada fisiknya lagi yang cantik ya, atau sakit-sakitan gitu, apakah kita masih bisa mencintai dengan baik? Begitu pula dengan orang tua dan anak. Kalau anaknya nggak membanggakan orang tua, kamu bukan anakku gitu. Kalau orang tuanya sudah tua ya, sudah jompo, repot ngurusin mama, ngurusin bapak, kasih aja ke panti jompo gitu. Nah itulah yang harus kita pulihkan pertama-tama Bapak Ibu Saudara. Dari diri kita ke orang di samping kita, orang yang bersama-sama dengan kita. Sudah pulih semua ya. Itu aja belum pulih misalnya ya. Kalau sudah pulih ya, baru kita orang-orang di lingkungan kerja kita, di gereja kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara? Peliharaan kita ya, semua hewan-hewan. Kapan itu bisa tercapai Bapak Ibu Saudara? Ketika kita sudah menyatu dengan Allah. Ketika kita nggak memusingkan masalah uang ya. Sekarang itu dunia rusak karena apa Bapak Ibu Saudara? Sekarang itu banyak bencana karena apa? Karena ada beberapa orang yang mikirnya keuntungan pribadi, kesenangan pribadi, akhirnya celaka semua Bapak Ibu Saudara. Itu baru masih level yang masih bisa belum semuanya, belum keseluruhan gitu loh, masih terbatas. Bagaimana kalau semua orang kayak gitu Bapak Saudara? Sekarang kita bisa ngomong ya, jangan tebang hutan, jangan menghancurkan alam karena tambang. Tetapi bagaimana kalau kita di posisi yang menjadi orang yang punya kuasa, punya power? Karena seringkali yang terjadi apa Bapak Saudara? Ketika di bawah teriak-teriak ya,
anti tambang, anti penggundulan hutan. Tetapi ketika yang jadi orang yang berkuasa bagaimana? Lupa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua dipanggil di dalam setiap posisi kita, mau kita di bawah ataupun di atas, supaya kita merawat lingkungan kita, supaya kita menghadirkan kembali ciptaan yang benar-benar selaras. Bahwa yang selaras itu bukan berarti hanya satu jenis ya. Hutan itu banyak jenisnya, Bapak Ibu Saudara. Karena yang hidup bukan cuma manusia. Kalau Tuhan mau menghidupkan cuma manusia, langsung aja ke hari ke-6 ya, Bapak Ibu Saudara ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, langsung ke hari ke-6. Allah menciptakan manusia, udah selesai gitu ya. Tetapi apa nyatanya Bapak Ibu Saudara? Kita ini sebagai ciptaan yang paling bungsu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kalau kita ciptaan yang paling bungsu? Artinya kita butuh yang lain gitu ya. Kalau yang lain nggak ada kita nggak apa-apa gitu, tapi kita ciptaan yang bungsu, kita yang butuh yang kakak-kakak kita ya, kakak kita hewan-hewan, kakak-kakak kita tumbuh-tumbuhan, kakak kita alam, air, tanah ya, itu adalah kakak-kakak kita, saudara kita. Kita sebagai anak bungsu malah merusak semuanya. Padahal mereka tanpa kita masih hidup, tapi kita tanpa mereka nggak bisa hidup gitu. Nah, inilah kembali ya, bahwa ternyata ciptaan yang baru itu memulihkan semua dalam rangka memulihkan diri sendiri ya, kebolak-balik ya. Kalau kita memulihkan alam, kita memulihkan diri sendiri. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah mau memulihkan alam? Atau ya udah biar aja lah. Yang penting saya kaya itu nggak seberapa Bapak Ibu Saudara ya. Uang biar ditumpuk 500 triliun juga, kalau kena banjir ya mati juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada nggak uang yang dia punya uang paling banyak berapa Bapak Ibu Saudara? Kemarin korupsi tertinggi 1000 triliun ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada nggak orang yang uangnya 1000 triliun nggak bisa mati kalau kena longsor banjir? Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak ada ya. Karena itu kita harus hidup berdampingan dengan baik. Terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan kita di gereja, bahwa kita ini ke gereja itu bukan supaya kita memenuhi kepentingan kita masing-masing, tetapi kita saling memperhatikan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan persekutuan kita sebagai jemaat. Jangan jadikan gereja itu sebagai media kita tampil untuk memuaskan pribadi kita sendiri, tampil supaya kita mendapatkan keuntungan pribadi. Karena gereja itu adalah cerminan bagaimana kita hidup menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah itu berarti kita mengikuti kehendak Allah ya Bapak Saudara ya. Mengikuti kehendak Allah itu bagaimana Bapak Saudara? Sering kita sebagai gereja digambarkan sebagai tubuh ya, sebagai tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Berarti kita itu apa Bapak Saudara? Ya kita bisa tangan ya, bisa kaki, bisa perut ya, bisa apapun. Tetapi kita bukan kepala. Bahwa artinya apa Bapak Saudara bagi kehidupan kita? Bahwa kita itu sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai semuanya ya, kita itu ngikut sama kepala. Jangan tangan punya pikiran sendiri ya, jangan kaki punya pikiran sendiri. Apa yang terjadi Bapak Saudara kalau tangan punya pikiran sendiri, kaki punya pikiran sendiri? Nggak sinkron ya. Masa ini ada punya otak sendiri ya, kaki punya otak sendiri. Akhirnya apa Bapak Saudara? Berantem. Di gereja ada berantem nggak Bapak Saudara? Ya ada kan? Karena tangan dan kaki dan sebagainya punya pikiran sendiri. Demikian juga Bapak Saudara, bagaimana kita juga di dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga itu yang harusnya menjadi kepala itu adalah
Bapa gitu ya. Yang kepala yang sejati adalah Allah ya, Bapak Saudara ya. Ketika Bapak juga nggak merasa dia harus tunduk kepada Allah, ya salah juga ya. Karena Bapak sering ya mengutip ayat itu ya. Hai istri, tunduklah kepada suami gitu ya. Tetapi ingat Bapak Saudara, kita harus tunduk dulu kepada, kalau bapak-bapak mau jadi pemimpin yang baik, dia harus tunduk dulu kepada Allah. Nah, kalau dia belum tunduk kepada Allah, ya berarti dia belum menyalurkan pikiran Tuhan. Dia pikiran bapak itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Marilah kita dalam momen Natal ini kita menyatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Supaya kita enggak salah lagi, supaya kita tidak membinasakan lagi. Karena kebinasaan itu adalah ketika kita lepas dari Allah. Kehancuran itu adalah ketika kita lepas dari Allah. Kehancuran apapun Bapak Saudara. Kehancuran dalam diri kita, kehancuran dengan keluarga kita ya. Kehancuran dengan gereja ini ya karena kita enggak menyatu dengan Allah. Oleh karena itu di dalam momen Natal ini mari kita kembali memberikan ruangan bagi Yesus sang bayi Natal itu di dalam hati kita masing-masing. Yesus itu masih kecil ya di dalam hati kita. Kalau kita buka hati kita mungkin Yesus itu masih kecil Bapak Saudara. Tetapi kalau kita biarkan ia bertumbuh dalam kehidupan kita, maka ia akan lebih besar. Ia akan semakin nyata. Ia akan mendaging dalam kehidupan kita, memulihkan diri kita sendiri ya, memulihkan setiap keluarga kita ya, memulihkan lingkungan kita, memulihkan semuanya Bapak Saudara. Mari kita berikan ruang bagi sang bayi Natal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.